Di sini saya akan coba, bawakan materi tentang, ya ini, lulus jadi dokter apakah bisa jadi dokterpreneur atau mungkin nanti bisa mau jadi yang lain ya. Tapi intinya karena tentang kewirausahaan jadi, saya akan jelasin di sini, sebenarnya dokterpreneur itu apa sih? Mungkin sering banget ya kalian dengar akhir-akhir ini, dan apa bedanya antara dokter sama entrepreneur yang nantinya bisa nggak digabung jadi dokterpreneur? Sebenarnya ada nggak sih gitu? Baik, jadi kita mulai aja. Di sini kita akan membahas tentang, ya nanti kalau kalian udah jadi dokter, so what? Udah sekolah 4 tahun, 2 tahun ya profesi, total 6 tahun. Terus gimana? Apa bisa langsung kerja atau gimana gimana gimana? Nah, terus, apa sih bedanya dokter sama entrepreneur? Apa bisa seorang dokter jadi entrepreneur? Lalu mulainya dari mana? Nah, ini mungkin nanti buat wacana aja ya, siapa tahu bisa dirintis dari sekarang. Sebenarnya kalian beruntung sekali bisa dapat, pelatihan ini karena saya untuk menemukan jalan ini butuh waktu 40 tahun dan kalian bisa menghemat waktu, mungkin umur kalian masih ya belum 20 tahun deh, masih panjang dan siapa tahu nanti bisa jadi lebih sukses dari saya. Nah, jadi kalau kalian udah jadi dokter nanti, biasanya kalau udah lulus itu seneng banget ya, nggak terasa, wah biaya pendaftarannya mahal, waktu sekolahnya lama, kuliahnya juga nggak mudah. Itu mungkin sudah kalian lalui sekarang ya, udah ada yang ngerasain, apalagi kakak-kakak kalian kalau ada yang 2016 di sini ya, pasti kerasa banget. Dan biasanya kalau baru lulus itu udah happy banget ya. Wah, aku udah lulus, semua pengorbanannya sudah lewat ya. Terus mau jadi apa? Dokter umum. Nah, ini dia fenomena yang saya lihat ya, jadi dokter zaman sekarang. Gak cukup cuma jadi dokter umum. Kalau boleh jujur, kalau hidup di kota besar, minimal kalian harus sekolah lagi spesialis, ya kan? Dokter umum, ada yang bilang, ya gajinya kalau kerja jaga klinik, satu pasien tuh kayak setara dengan tukang parkir, ya kan? Kita pahit-pahit aja nih ngomongnya fenomena dokter zaman sekarang. Memang sih dokter itu profesi mulia, tapi akibat, sistem yang salah, kemudian ulah beberapa oknum, itu nama baik dokter tercemar ya. Dibilang dokter tuh mata duitan, meras pasien, banyak kan anggapan-anggapan masyarakat awam tentang dokter yang seperti itu zaman sekarang. Nah, kemudian ditambah lagi sistemnya. Sistem BPJS ini terus terang, agak, apa ya, menguras tenaga dokter dan kalau boleh jujur dokter itu tidak dibayar, selayaknya. Beda banget sama zaman saya sempat mengalami zamannya, Jamkesmas ya. Sebelum BPJS itu masih lebih manusiawi dibandingin zaman BPJS sekarang. Nah, ini sebenarnya hanya masalah pola pikir ya, pola pikir kalian balik lagi. Oke, kalian udah tamat nih nanti, terus harus sekolah lagi. Nah, kalau katanya kalau mau hidup di kota besar harus sekolah lagi, siapa bilang? Nah, sekarang hidup layak itu seperti apa sih yang kalian impikan itu hidup yang bagaimana? Karena tiap orang itu hidup layak itu beda, beda patokannya. Ada orang yang mikirnya, wah hidup layak itu kaya, bisa beli semua, nggak kekurangan. Tapi ada juga orang yang berpikir, oh, hidup layak itu dia bisa memberi buat orang lain, semua cukup, ya. Intinya nggak kekurangan pastinya. Nah, terus kalau mau ngambil spesialis, aduh korban waktu lagi 3 sampai 6 tahun paling nggak sekolah lagi kan. Nah, ini gimana kalau orang yang mikirnya, aduh lama banget ya, udah capek nih, terus suruh sekolah lagi, nggak berhenti-berhenti. Nah, tapi kalau ada orang yang menganggap, oh ya sudah, memang jadi dokter itu kan sekolah seumur hidup katanya. Dan itu anggap aja investasi ilmu dan biasanya itu nggak akan sia-sia sih. Kemudian, aduh harus sekolah, sekolah lagi, keluar biaya lagi, nah kembali lagi, anggap investasi, tapi jangan dianggap kayak,
oh aku udah selesai, nanti aku harus balik modal, ya. Terus pasiennya mampu nggak mampu disamaratain tarifnya. Nah itu juga nggak elegan ya. Karena dokter itu sebenarnya bukan untuk itu. Nah kemudian fenomena dokter zaman sekarang juga rawan tuntutan. Ini aku kasih aja buat bahan pertimbangan kalian ya. Nah, karena pikirannya tadi udah sekolah mahal-mahal, terus harus balik modal, pasang tarif mahal. Nah, itu sebenarnya nggak cocok ya, karena jadi seorang dokter itu sebenarnya panggilan jiwa dan itu harusnya mengabdi menolong pasien. Jadi kalau boleh sih jangan hitung-hitungan. Tapi supaya nggak hitung-hitungan pastinya tunggu kalian hidupnya udah mapan dulu kan baru nggak perlu hitung-hitungan lagi. Tapi selama masih dikejar-kejar sama kebutuhan hidup itu pasti nggak usah munafik, pasti masih hitung-hitungan, masih ya targetnya harus sekian sekian. Jadi kalau saya bilang jadi dokter itu nggak usah bertarget lah. Rezeki itu nggak akan kemana. Kalau emang kita bekerja dengan hati, insya Allah itu biasanya rezekinya ada aja. Karena kalau kalian hitung-hitungan, nanti pasiennya udah bayar mahal, terus misalnya kalian lelah, capek, dan beri pelayanannya nggak memuaskan, ada komplikasi, nah kalian bisa dituntut pasien. Dan kepercayaan itu sangat penting. Pasien nggak akan balik lagi sama kalian. Nah, gimana kalian bisa nabung atau misalnya mau dapat pendapatan yang layak kalau pasiennya pada kabur semua. Nah, kalau masalah sistem itu memang nggak bisa terelakkan, semua pasti kena ya. Jadi harusnya kalau orang yang benar-benar dia berjiwa entrepreneur itu dia akan dirangsang untuk berpikir kreatif. Gimana sih caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan pasien dengan keadaan yang serba terbatas. Nah, terus fenomenanya memang jangan salah ya. BPJS yang pernah saya alami adalah kita itu dibayar, kita kerja dulu, tapi bayarannya tuh bisa 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Pernah rekor paling lama itu 2 tahun, baru keluar cair. Nah, bayangin kalau kalian nggak ada sampingan lain atau misalnya nggak ada apa ya, nggak ada penghasilan lain di luar mengharapkan pencairan BPJS ya pasti nggak makan lah 6 bulan ya. Tapi ya itu pun harus berusaha ikhlas, anggap aja tabungan dia akan cair di saat yang nggak terduga. Jadi sebenarnya harus siap, makanya saya tanya dari awal, kalian masuk kedokteran tuh kenapa? Udah siap apa belum? Nah, sekarang yang paling sering dibahas nih, dokter versus entrepreneur atau yang disatukan dengan dokterpreneur ya. Apa sih sebenarnya dokterpreneur itu? Setelah yang saya jalani nih, apa yang saya jalani, terus berusaha saya rangkum untuk kalian, sebenarnya ada kelemahan dan kelebihan jadi seorang dokter ya. Di antaranya yang seperti yang saya tulis ini, penghasilannya udah pasti, tapi kelemahannya nggak ada waktu. Jadi kalian akan membeli waktu dengan uang. Waktu kalian habis, kalian akan membeli uang dengan waktu ya, kebalik. Nah, kemudian kalau jadi dokter itu hampir nggak pernah rugi ya, yang saya jalani. Tapi rugi di waktu, waktunya habis, nggak ada waktu buat keluarga. Usia produktifnya singkat karena sekolahnya lama, ya udah jelas. Gaya hidupnya, kalau yang mau ngambil sisi positif pasti lebih sehat, tapi kalau kelemahannya ya hedon biasanya. Gaya hidup apa ya nggak mau kalah sama lingkungan komunitasnya dan itu nggak baik. Nah, kalau rutinitas ya jelas lah monoton ya. Kalian udah rasakan sendiri gimana jadi mahasiswa kedokteran beda banget. Nah, gimana nih kalau dibandingin sama entrepreneur? Nah, tapi kalian harus tahu dulu dong entrepreneur itu apa sih? Sebenarnya entrepreneur itu sifat ya. Jadi bukan orangnya, bukan pengusahanya enggak. Sebenarnya sifat dan mungkin di antara kalian banyak yang punya sifat ini. Seorang entrepreneur tuh dituntut harus bekerja keras, harus korban ya, rela berkorban lah istilahnya. Dan dia harus benar-benar fokus, all out untuk mewujudkan gagasannya apapun itu. Nah, tapi entrepreneur ini juga bukan sembarang terus jualan itu namanya entrepreneur, enggak juga. Nah, ini yang membedakan apakah Anda seorang entrepreneur atau pedagang. Kalau entrepreneur itu
dia itu ada visi dan misi, ingin jadi lebih besar. Sedangkan kalau pedagang itu hanya sekedar untuk bertahan hidup. Terus entrepreneur ini bukan cuan-cuan-cuan aja pikirannya, tapi dia berusaha untuk membina hubungan ya. Jadi di sini konsepnya bukan cuan aja, tapi membina hubungan baik. Sedangkan pedagang sebaliknya. Nah, terus kalau entrepreneur sakit, itu usahanya akan tetap berjalan karena dia berusaha membuat sistem dan teamwork. Sedangkan kalau pedagang, ya itu kamu jualan sendiri. Nah, itu namanya pedagang. Kamu sakit, ya jualanmu nggak jalan. Nah, ini mindset yang perlu kamu punya untuk menjadi seorang entrepreneur, walaupun ada sisi negatifnya, yaitu ego seorang entrepreneur. Jadi kadang-kadang dia nggak percayaan sama orang. Ambisinya kadang-kadang bisa berlebihan. Makanya di situ dituntut seorang entrepreneur itu harus lillahi ta'ala karena untuk mengerem ambisinya tadi. Karena manusia itu kalau udah kena uang ya, itu beda. Dia akan rakus, sifat rakusnya akan keluar. Kalau nggak direm dengan akidah, dengan agama, nah itu bisa kacau nanti. Nah, sementara di FK kita ini sebenarnya ada visi misi FK itu yang harusnya bersifat entrepreneur, tapi entah kenapa belum ada tercermin di salah satu mata kuliah apapun, benar nggak? Coba saya tanya, ada nggak mata kuliah entrepreneur yang udah kalian jalanin? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, dokter. Silakan. Untuk saat ini, saya lupa waktu semester 1 atau semester 2 itu ada pelajaran kewirausahaan, dokter. Kewirausahaan, oke bagus. Berapa SKS? Lupa ya? Lupa, dokter. Antara 2 atau berapa gitu, dokter. Oke, nah berarti harusnya dilanjut sih. Nanti bisa lebih diperbanyak lagi karena nggak cukup hanya 2 SKS kalau memang ada visi misinya seperti ini. Karena jujur aja kalian ini di pendidikan manapun ya, kita itu di Indonesia ini dididiknya untuk jadi pekerja dan pegawai. Bukan diajarkan untuk membuka lapangan kerja, itu yang aneh. Tapi ya memang begitu sistemnya, makanya tergantung orang-orangnya aja, mana yang mau dididik untuk lebih kreatif, bikin lapangan usaha, mana yang cuman hanya sekedar ya bertahan hidup jadi pegawai. Nah, itu nanti dunia luar yang akan menseleksi sendiri. Nah, tapi sebenarnya perbedaan mendasar antara seorang dokter nanti yang akan kalian jalani dengan seorang entrepreneur nih adalah sebagai berikut. Yang hijau itu baik ya, semua orang mau. Tapi yang merah itu kerugiannya. Jadi semuanya itu kayak ada yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu gitulah kira-kira. Dari segi penghasilan, oke dokter enak ya ada gaji, tapi sebenarnya pun gajinya juga hampir sama kayak omset ya sebenarnya, nggak tetap juga tergantung berapa banyak pasien per bulan, kecuali kalau dia home dokter yang digaji tetap, nah itu beda lagi. Tapi ini saya anggap aja dia digaji tetap, jadi hampir tiap bulan pasti dapat gaji. Sedangkan entrepreneur tuh sesuai omset, nggak tentu ya. Eh, Untung ruginya kalau dokter, kayaknya jadi dokter tuh memang nggak pernah rugi sejauh yang saya jalani. Tapi kalau entrepreneur pasti rugi. Pasti pernah rugi ya. Nggak mungkin nggak. Karena kan butuh pengalaman. Nah, untuk waktu kerja, nah jadi dokter itu ya kayak apa ya, pergi pagi pulang petang lah gitu. Pasti begitu tiap hari, sedangkan yang udah saya rasain jadi entrepreneur tuh lebih enak, fleksibel, bisa kapan aja mau kerja, asal teamworknya udah terbangun ya. Kemudian dari karakter pekerjaan, emang nggak semua seperti ini sih, tapi mayoritas harusnya seperti ini. Nah, kemudian usia produktif, dokter lebih singkat. Kalau entrepreneur lebih lama, karena dokter sekolahnya lama. Jadi waktu dia untuk produktif, itu akan kepotong sama waktu sekolahnya. Nah, kira-kira menurut kalian setelah melihat ini tadi, em, bisa nggak kriteria-kriteria ini disatukan yang hijau-hijaunya semua, dibuang yang merah-merahnya semua, gimana kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Bisa nggak?
kita ambil yang hijaunya aja semua. Yang hampir tiap bulan ada gaji, nggak pernah rugi, waktu kerjanya fleksibel, karakternya niatnya tulus, nolong, nggak perhitungan, usia produktifnya lebih lama. Bisa nggak kira-kira? Kan semua orang pasti pengennya dapat yang enak-enak kan ya. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Izin berpendapat, dokter. Silakan. Menurut saya jika hanya diambil hijau-hijaunya saja, tentunya dokter tetap bisa hidup, tetap bisa menjalani aktivitas profesinya dengan normal, namun tidak ada perkembangan lebih lanjut terhadap karir dan kehidupannya. Jadi kesimpulannya bisa apa enggak? Kesimpulannya, menurut saya bisa, dokter. Bisa. Ada yang mau kasih pendapat lain? Ya, silakan Soehartomo. Izin menjawab, dokter. Tidak bisa, dokter. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalam keseharian kita itu juga harus membutuhkan yang namanya waktu, dokter. Kalau misalnya nggak ada waktu semuanya, ya tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu, dokter. Waktu. Iya, terutama Oke. waktu, karena waktu itu paling penting. Iya, benar. Iya. Oke. Waktu itu paling penting. Ada lagi yang mau kasih pendapat lain? Oke, jadi sebenarnya jawabannya itu bisa. Bisa. Waktu, kalau masalahnya di waktu itu bisa dicari. Memang harus ada yang dikorbankan. Kalau saya pribadi menjalani ini semua, ya bayangin aja ya, ibu rumah tangga, dokter bedah plastik, dosen, pengusaha, empat ini saya jalanin, yang saya korbankan adalah waktu tidur sebenarnya. Jadi saya mulai bekerja kok anak-anak udah tidur. Kalau nggak bisa kerja. Ini aja saya ngasih materi, ini masih di kampus. Kenapa? Karena kalau di rumah pasti nggak bisa. Banyak gangguan. Nah, sebenarnya bisa, apalagi kalian yang belum menikah, masih single ya, masih banyak waktu untuk diri sendiri. Sebenarnya bisa banget loh. Bisa banget. Kalau masalahnya di waktu, itu sebenarnya tergantung manajemen waktu kalian. Kalau memang kalian masih sekolah ya pasti ya fokusnya seharusnya belajar untuk kuliah. Tapi misalnya kan kita nggak mungkin belajar terus, kan jenuh ya. Nah, kalau jenuh itu kalian ngapain gitu? Daripada kalian cuma nongkrong-nongkrong di kafe atau jalan-jalan, kenapa nggak isi dengan kegiatan yang lebih produktif? Nah, ini pasti jadi pertanyaan kalian semua, harus mulai dari mana? Diisi dengan kegiatan apa? Pertama, mungkin saya bisa kasih tips ya. Yang dulu saya jalani adalah, kalian kan pasti punya hobi dan setiap setiap orang hobinya pasti nggak sama. Nah, kalau misalnya ada hobi selain kedokteran, jangan dibunuh hobinya hanya gara-gara masuk FK ya. Kalau lagi stres belajar, mungkin kalian bisa ngelakuin hobi itu. Siapa tahu bisa menghasilkan, karena zaman sekarang tuh gampang banget loh dek cari uang, bener kalau saya bilang. Terutama terima kasih karena adanya kemajuan teknologi ya. Nah, jadi kalau lagi bosan, lagi hobinya apa misalnya, nanti saya akan kasih beberapa wacana ya, buat kalian yang hobinya apa, kira-kira jalan jalan keluarnya supaya bisa menghasilkan uang itu dari mana, itu gampang banget. Nanti kita lihat setelah ini ya. Nah, tapi prinsipnya adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban utama kalian. Saat ini kalian mahasiswa FK, ya jangan sampai gara-gara jualan atau misalnya gara-gara hobinya menghasilkan, terus lupa ngurusin hobinya terus, nggak belajar-belajar, akibatnya tinggal kelas atau gagal, nggak tamat-tamat nanti. Nah, terus kendalanya, oke udah ketemu nih hobi, pengennya ini, udah semangat nih, tapi kebanyakan dari kalian pasti masalahnya yang 4 ini. Kalau nggak punya ide, aduh sendirian, nggak berani mulai, nggak ada waktu seperti yang dibilang tadi, dan nggak ada support. Nah,
Kalau boleh cerita sedikit pengalaman pribadi, saya itu nggak disupport sama sekali. Orang tua saya marah kalau saya tuh bisnis. Padahal sebenarnya dari sejak saya mahasiswa FK itu saya diam-diam udah ada bisnis online ya. Jadi udah buka keagenan, jualan-jualan, tapi ya memang sembunyi-sembunyi dan belum fokus karena ya masih kuliah. Nah, kalau masalah nggak ada waktu, nah ini tipsnya, memang harus ngorbanin waktu istirahat, kalau ada waktu luang dimanfaatin, manajemen waktunya yang benar. Kalau masalah nggak ada teman, sendirian, nggak usah takut, saya juga memulai semuanya sendirian, sampai jadi akhirnya sebesar sekarang dalam kurun waktu 2 tahun, 2-3 tahun lah. Saya semuanya mulai sendiri, dan memang prinsipnya kalau kamu mau meraih sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, ya kamu harus effort lebih kuat dong. Effortnya lebih keras, usahanya apa dulu. Lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Jadi jangan nunggu, nggak usah nunggu teman, nggak usah nunggu ada waktu dulu, ya mulai aja dulu. Nah ini buat kalian yang bingung mungkin ya. Saya ada kasih jalan bahwa dan saya buktikan sendiri juga bisa kok memulai menghasilkan uang atau misalnya bisa punya penghasilan sendiri. Buat kalian yang hobinya fotografi, bisa jual foto-foto kalian di iStock kalau emang bagus. Kalau yang hobinya sinematografi atau bikin video, bikin konten, banyak banget kan. TikTok bisa, YouTube bisa. Kalian generasi milenial pastilah lebih canggih dari saya kalau soal begini. Tapi ini beberapa situs yang saya udah jalani yang benar-benar bisa menghasilkan uang untuk kita kalau ditekuni dengan serius ya. Jadi iStock, Shutterstock itu kalau kalian punya foto-foto bagus, hasil karya kalian tuh bisa dijual di sana, lumayan. Kalau banyak yang bagus, ya jualnya mungkin murah aja, $0,50 gitu, tapi kursnya dolar. Dan kalau banyak yang suka, banyak yang beli hasil karya kalian, nah itu sebulan temenku tuh ada yang hasilnya bisa ya lumayan 5 juta, 10 juta nggak kemana dari jualan hasil-hasil fotonya. Dari YouTube, ya kalian udah banyak lah lihat contoh kan. Nah, kemudian kalau kalian senang melukis, mau jual di mana nih hasil karyanya? Mungkin bisa Amazon, Etsy. Kalau yang senangnya masak, bikin-bikin kreasi resep sendiri, bisa di sini. Dan kalau misalnya kalian mau kerja part-time juga bisa sekarang. Nggak perlu daftar-daftar, nggak perlu jadi pegawai di mana-mana. Tinggal buka aja situs Fiverr ini atau Get Paid To. Nah, itu nanti kalian bisa cari lowongan kerjaan yang cocok buat kalian. Jadi kalau lagi stres belajar, bisa kerjakan tugas-tugasnya, misalnya kayak paling banyak tuh bikin logo, terus ada yang minta tolong bikin copywriting, banyak banget sebenarnya. Dan saya udah pernah coba dari Fiverr ini, saya bisa dapat sekitar 5-10 per bulan. Lumayan, lumayan banget malah. Nah, terus kalau kalian yang udah mulai usaha, mungkin udah ada usaha kecil-kecilan, mungkin saya bisa bantu gimana caranya kalian bisa punya brand kalian sendiri, karena brand itu penting ya. Nanti kalian bisa lihat aja video tutorial di sini, ada gimana cara bikin logo yang gratis, terus cara membuat brand, apa aja yang perlu dalam sebuah brand. Brand itu merek ya. Jadi kalau emang passionnya di entrepreneur, udah mulai usaha kecil-kecil bisa dicoba. Nah, terus masih bingung, nggak punya ide, oke. Saya kasih kesempatan nih. Sebenarnya ada banyak kompetisi ya. Tapi ironisnya karena usia saya sudah tua, saya nggak bisa ikut karena salah satu persyaratannya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa. Jadi sebenarnya kalian tuh lagi golden age. Kalau emang kalian kreatif dan kompetitif, ada banyak kesempatan yang bisa kalian manfaatkan. Tapi ingat lagi ya, yang utama tetap belajar kedokteran. Jangan sampai gara-gara ikut kompetisi, terus kuliahnya keteteran. Nah, sampai di sini mungkin kuliah entrepreneur yang pertama kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bisa raise hand. Ini
sifatnya semi formal ya, jadi nggak usah formal-formal amat. Diskusi boleh nanya apa aja. Misalnya udah punya ide tapi bingung harus gimana juga boleh, silakan.